Makan 3M. Pesan ini disampaikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anakku yang berbahagia, khususnya kelas 7, sebelum kita memulai pelajaran agama yang disebut dengan PAI dengan berjudul ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, Bapak memberikan informasi tolong absen dari kelas A sampai 7I ialah dikirim ke YouTube, ya, komen YouTube. Jangan lupa, yang tidak absen nanti tidak punya nilai, ya anak-anakku. Anak-anakku yang berbahagia, pada semester yang genap ini ialah marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Dengan nikmat sehat walafiat inilah kita masih sama-sama mengikuti ialah pelajaran kita sebagaimana biasa, melanjutkan pelajaran yang lalu ialah pada semester ganjil, sekarang beranjak kepada semester genap. Untuk itulah mari kita bangun semangat kita bismillah, kita nawaitu, marilah diri kita ini kita kemas dengan penuh dengan keilmuan. Kenapa ilmu itu ialah harus kita raih, kita dapatkan? Karena ilmu itu adalah bagian daripada penerang kehidupan kita. Manakala kita tidak punya ilmu, maka gelap gulitalah dunia ini. Yang ada adalah kita akan menjadi orang yang bodoh, orang yang terbelakang, orang yang miskin, dan orang yang cuma. Untuk itulah manusia dianjurkan oleh Allah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimat. Jadi kewajiban kita menuntut ilmu itu wajib. Apabila orang enggak belajar, enggak menuntut ilmu, maka dosa hukumnya. Untuk itulah kalau wajib, hendaklah kita hati-hati dalam belajar, yang giat, yang rajin, agar diri kita ini mempunyai satu ilmu pengetahuan. Sebab di dunia ini harus semuanya pakai ilmu pengetahuan. Tanpa kita tidak punya ilmu pengetahuan, maka kita akan terbelakang menjadi manusia-manusia yang bodoh, yang ketinggalan zaman. Nah, pelajaran yang pertama ialah bagaimana kita mengetahui malaikat. Malaikat itu ialah diciptakan dari nur, dari cahaya. Ialah yang penerang dari kehidupan manusia. Dan manusia yaitu dan malaikat, para malaikat Allah itu adalah ya'asunallah, tidak sedikit pun ialah melanggar aturan Allah, tidak pernah melakukan dosa sedikit pun manusia malaikat ini. Jadi malaikat ini tidak pernah membantah aturan Allah, semuanya taat. Yusabbihuna al-laila wan nahar. Para malaikat itu adalah bertasbih siang dan malam tidak henti. Wa hum la yaqulun. Mereka tidak mengenal lelah. Kenapa mereka tidak mengenal lelah? Memang mereka disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah dari cahaya. Cahaya menerangi siang dan malam itu tidak akan menerang. Kenapa manusia capek, lelah? Karena manusia adalah bukan diciptakan dari segumpal darah, dari tanah yang liat. Nah, untuk itulah manusia ini walaupun diciptakan dari tanah, akan tetapi makhluk Allah yang sangat
mulia, yang sangat pintar, mampu mengalahkan para makhluk-makhluk Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kenapa demikian? Ialah kelebihan manusia diberikan ilmu pengetahuan dan akal. Kalau yang lain-lainnya tidak diberikan ilmu pengetahuan, kalau yang lainnya seperti malaikat jin diberikan ilmu pengetahuan, maka niscaya mereka akan lebih pintar dengan manusia, karena mereka punya fisik yang lebih jauh lebih kuat daripada manusia. Untuk itulah manusia, kehebatan manusia ini, kata Allah, wa'allamal adamal asma'a kullaha summa aradahum alal malaika. Kehebatan manusia ini adalah diberikan ilmu pengetahuan yang hebat oleh Allah, sehingga para malaikat tidak mampu menerima. Summa aradahum alal malaika, setelah Adam diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah, maka malaikat yaitu bertunduk patuh atau kepada manusia, kecuali iblis aba wa takbara wa kana minal kafirin. Nah, untuk itulah malaikat ini tidak pernah melakukan dosa. Artinya manusia juga, kenapa makhluk Allah yang paling dimuliakan oleh Allah, bahkan semua peruntukan yaitu Allah menciptakan langit dan bumi ini adalah untuk manusia, tetapi manusia ini banyak yang melakukan dosa, melanggar aturan Allah, bahkan banyakkan manusia yang kafir. Kafir itu artinya dari kata kafaro yukafiru, ialah orang yang membangkang aturan Allah. Jadi manakala orang yang disebut kafir itu bukan orang Kristen, Hindu, Buddha, ialah khususnya umat Islam yang punya aturan Islam. Allah bicara dalam Islam, bukan bicara konteks ini. Dan ketika kayak Allah menyebutkan kafir, kita ini banyak melanggar aturan-aturan Allah. Suruh sholat, nggak sholat, suruh puasa, nggak puasa, suruh zakat, nggak pernah zakat. Suruh kita mengaji, nggak mengaji. Ini adalah kalau kita orang-orang yang melanggar aturan Allah disebut kafir. Anak-anak yang berbahagia, malaikat merupakan adalah hamba Allah yang sangat patuh. Kenapa manusia ini adalah tidak meneladani, tidak mencontoh kepada sikap malaikat? Malaikat ini ialah hamba Allah yang suci, yang tidak pernah melakukan dosa. Tapi manusia banyak sekali yang melakukan, ialah pelanggaran aturan Allah, yang melakukan dosa, bahkan banyak membangkang. Bahkan kata Allah, manusia orang-orang yang membangkang, orang-orang yang melanggar aturan Allah, yang tidak mau mengikuti aturan Allah, Allah itu adalah bal adallu kal am'ah. Mereka itu adalah lebih biadab daripada binatang. Binatang aja semuanya bertasbih. Kemudian pohon-pohon semuanya bertasbih kepada Allah. Tapi kenapa manusia kadang-kadang lupa, boro-boro bertasbih. Mereka asik tidur, mereka asik main game, mereka asik ialah dengan kehidupan komunitas dia. Lupa kepada Allah, lupa kepada Sang Pencipta. Hendaklah kita, kata Allah, sebab manusia ini adalah akan kembali kepada Allah, akan yaitu menuju alam akhirat, alam yang dimana kekal selama-lamanya, menuju alam keabadian ialah akhirat. Kita ya alam yang begitu lama dan panjang, khalidina fiha, selamanya, hidup kita selamanya. Manakala kita hidup yang selamanya ini harus dibekali, punya bekal yang banyak. Apa bekal kita? Amal yang soleh. Apa bekal kita? Ialah ilmu pengetahuan. Apa bekal kita? Ialah ibadah kita. Ini yang akan menolong kita, yang punya bekal kita, agar kita ini hidup kelak di akhirat ini menjadi aman, tentram, sejahtera, yang disebut kehidupan di sana. Akan meraih adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Untuk itu anak-anakku yang berbahagia, malaikat ialah ada 10. Pertama Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Jibril. Mikail ialah sebagai penurun hujan dan memberikan rezeki. Jibril, Mikail, Israfil ialah yaitu meniup sangsakara. Ketika nanti pada yaumil akhir Allah akan hancurkan dunia ini melalui malaikat Israfil. Ini akan hancur binasa seluruh langit dan bumi serta isinya ini akan hancur dengan tiupan sangsakalanya malaikat Israfil. Mungkar dan nakir ialah penanya-penanya dalam kuburan. Rakib dan atib ialah mencatat. Rakib mencatat kebaikan. Atid adalah mencatat keburukan. Kebaikan kita ialah nanti dicatat di buku yang bernama Iliyin. Atid adalah memegang buku adalah sijil. Ialah keburukan kita nanti dicatat sekecil apapun perbuatan kita baik dan buruk itu akan tercatat pada Iliyin dan pada sijil. Anak-anakku yang berbahagia. Kemudian malaikat Malik ialah penjaga neraka, begitu geramnya, begitu algojo yang sangat sadisnya, tanpa belas kasih. Manakala orang-orang yang durhaka, orang-orang yang biadab, maka akan dipukul, ditendang, digebuk, dijebloskan kepada penjara Allah yang disebut neraka. Neraka itu adalah ada neraka Hawiyah, ada neraka Safilin, ya, banyak 9 neraka ini bagi orang-orang yang melanggar aturan Allah. Subhanallah. Untuk itulah, mari anak-anakku yang berbahagia, contohlah makhluk Allah yaitu yang bersama malaikat. Malaikat adalah hamba Allah yang tidak pernah melakukan dosa. Ketaatannya luar biasa. Kalau kita meniru malaikat nggak akan mampu. Sebab malaikat siang dan malam itu ialah mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengenal letih. Para binatang seluruhnya sesungguhnya bertasbih kepada Allah, memuji Allah. Cuman kita tidak tahu. Dan semuanya para makhluk Allah seperti tumbuh-tumbuhan, yusabbihuna laila wan nahara. Semuanya bertasbih kepada Allah, bertahlil kepada Allah, bertahmid kepada Allah siang dan malam. Lalu manusia yang makhluk Allah yang paling disempurnakan, yang paling mulia. Kenapa tidak bertasbih seperti makhluk-makhluk lain? Banyak, bahkan lebih banyak melanggarnya ditimbang daripada kepatuhannya. Untuk itulah, mari anak-anakku yang berbahagia kelas 7. Di dunia ini hanya hidup sementara. Semuanya kita akan dipertanyakan satu persatu di akhirat. Semuanya kita akan dihadapkan kepada Allah kembali. Dipertanyakan kita ini semua perbuatan kita, perkataan kita, sikap dan tingkah laku kita, harta benda kita, semuanya akan dipertanyakan satu persatu. Bahkan bukan hanya itu, sampai kata Allah inna sam'a wal absara wal fu'ada kana haulaika mas'ulun. Sampai inna sam'a, pendengaran kita aja dipertanyakan, penglihatan kita dipertanyakan, bahkan hati sanubari kita ini dipertanyakan. Kana haulaika mas'ulun. Semuanya ialah ditanya di hadapan Allah. Untuk itulah hati-hati anakku hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini adalah untuk menuju alam akhirat, alam yang selama-lamanya kita hidup, yang tidak akan mati-mati, yang penuh dengan istilahnya persiapan amaliyah yang banyak. Untuk itu anak-anakku yang berbahagia, anak kelas 7A sampai I, tolong jangan sampai lupa absennya, tolong dikirim ke komen YouTube ya. Yang tidak absen nanti tidak ada nilainya. Mohon maaf dari Bapak sekian sebagai sesi yang pertama dalam semester genap ini. Ya, apabila ada kekurangan dan
kesalahan Bapak minta dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Yuk lakukan gerakan 3M. Pesan ini disampaikan oleh